Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat di Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Sya'ban sudah separuh dan berarti separuh lagi kita akan dekat kepada bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat bahwa ayat yang berisi perintah melaksanakan puasa Ramadan, yakni surah Al-Baqarah ayat 183, di mana menurut satu riwayat Allah turunkan ayat tersebut pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Maka karena itu kita sudah semestinya di momentum mendekati bulan Ramadan, hendaknya kita memupuk dan mengokohkan kembali keimanan. Apalagi kita ingin merasakan betapa nikmatnya beribadah, atau dalam istilah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin merasakan manisnya iman saat beribadah. Tapi manis seperti halnya kita mengecap satu rasa, ada alat perasanya yakni lidah. Tapi lain halnya dengan kita bagaimana bisa merasakan manisnya iman, tentu alatnya adalah hati. Kita bersihkan hati kita, dan bagaimana kemudian agar kita bisa merasakan manisnya iman. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, salatun, ada 3 perkara, man kunna, siapa orang yang ada fihi, pada dirinya itu, wajada halawatal iman, maka ia akan mendapati, merasakan manisnya iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
paham betul dengan kecenderungan kita dari sisi sifat kemanusiaan, bahwa kita tentu ingin mendapatkan sesuatu yang baik, makanan saja ingin yang manis, atau dari satu perkara, satu objek tentu ingin mendapatkan nilai manfaat. Maka dari itu iman pun harus memiliki nilai manfaat, di mana kita punya iman harus bisa merasakan manisnya iman. Apalagi manakala kita menjalankan satu praktik ibadah, entah itu sholat, entah itu berpuasa, haji, umroh, atau bahkan ketika kita berdoa. Kenapa ada orang lain saat berdoa bisa meneteskan air mata, bisa merasakan syahdu dan khidmat saat bermunajat kepada Allah? Itu tidak lain karena hatinya sudah terasah dan bisa merasakan manisnya iman. Lantas apa saja 3 perkara yang kata Nabi, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada pribadi seseorang, maka ia bisa merasakan manisnya iman. Nabi kemudian merinci, yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma, adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita memiliki tugas yang utama adalah beribadah, berbakti, menghamba kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wal ma'na, Allahu a'lam bi muradi. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menghamba kepadaku. Karenanya ibadah itu ada yang sifatnya mahdhah, yakni langsung kepada Allah seperti salat. Ada pula ghair mahdhah yang secara praktiknya mungkin secara bentuk horizontal, tapi hakikatnya tentu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bekerja di berbagai profesi apapun, meskipun secara kasat mata memfasilitasi orang lain bagaimana berkendara dengan baik menggunakan salah satu spare part yang kita berikan dengan nyaman dan aman, membuat selamat ke tempat tujuan, itu pun adalah ibadah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, penyusunnya pernah menyebutkan bahwa berapa banyak orang yang secara kasat mata beramal dengan amal akhirat, tapi karena buruknya niat maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Seperti orang bersedekah, niat ingin dipuji oleh orang, yakni riya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya ada orang yang melakukan amal secara kasat mata adalah amal duniawi, tapi karena bagusnya niat maka itu bisa bernilai pahala. Karenanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita pun harus mendahulukan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ketimbang cinta kepada yang lainnya. Mungkin kita cinta kepada anak dan istri, tapi jangan lupa bahwa yang menciptakan segala-galanya adalah Allah, dan kita beribadah karena Allah Ta'ala. Cinta kepada Rasul tentu diantaranya dengan mengikuti apa yang telah disampaikannya, yakni syariat yang dibawa, risalah yang disampaikan, termasuk juga kita ittiba'us sunnah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yakni agar disampaikan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, dan tentunya kita juga cinta kepada baginda Rasul, maka fattabi'uni, kata baginda Rasul menyampaikan firman dari Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karenanya poin pertama, agar kita merasakan manisnya iman,
Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dari apapun, meskipun itu anak, istri, harta dan lain-lainnya, karena yang mengadakan semua adalah Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal abda la yuhibbuhu illa lillah, yakni orang yang mencintai terhadap saudaranya tidaklah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, apabila ia mencintai seseorang persisnya adalah seorang hamba, ia hanya mencintainya karena Allah. Kita cinta kepada anak dan istri kita, itu pun harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun saat kita patuh menaati peraturan yang digariskan atau diatur oleh manajemen, misalnya di satu unit kerja, maka diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selama itu benar, selama tidak bertolak belakang dengan syariat agama. Karenanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah seseorang itu karena Allah, bukan karena materi, bukan karena nafsu. Karena materi dan nafsu dan di mana selain Allah itu pasti akan sirna. Tapi manakala kita cinta karena Allah, kita akan mengikuti apa yang dikerjakan berupa kebaikan-kebaikan, dan Allah pun akan ridho kepada kita. Dan yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah, saya yakin semuanya, mayoritas tidaknya adalah lahir dalam keadaan sebagai muslim. Kita harus merasa bersyukur bahwa kita terlahir dalam keadaan Islam. Atau mungkin ada yang sebelumnya dari luar agama kita, tapi ketika masuk ke dalam Islam, kita hendaknya mempertahankan keislaman, keimanan kita dengan melakukan amal keislaman, amal keimanan, amal ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita kembali kepada keburukan sebelumnya. Tentu yang demikian itu sama halnya seperti kita takut dan benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersihan hati kita sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan memasuki Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, sebagaimana kita juga sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulil ajmin
amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.